Aku adalah aku, perempuan biasa yang dulu merasa sangat dicintai. Bukan sekedar disukai, tapi dicintai dengan cara yang besar. Diperhatikan, dijaga, disayangi, seperti dunia hanya punya aku satu-satunya. Bahkan rasanya lebih dari kasih sayang orang tuaku sendiri. Waktu itu aku percaya, aku benar-benar percaya bahwa aku akan aman, bahwa aku akan selalu dipilih. Awal menikah, semuanya terasa hangat. Tatapan matanya masih sama seperti sebelum akad. Nada suaranya lembut, tangannya menggenggam erat, seolah berkata tanpa kata, "Aku di sini, aku gak kemana-mana." Aku masuk ke pernikahan dengan keyakinan penuh. Aku datang sebagai istri, sebagai partner, sebagai tempat pulang. Aku pikir setelah menikah aku akan didengar. Pendapatku akan dipertimbangkan, bukan harus selalu dituruti. Cukup dianggap. Ternyata aku salah. Pelan-pelan aku mulai merasa asing. Bukan di rumah orang lain, tapi di rumahku sendiri. Saranku jarang dipakai. Pendapatku sering berhenti di udara. Aku bicara, dia diam atau mengangguk, lalu melakukan hal sebaiknya. Ada satu hal yang sangat melukai. Dia memberi uang ke ibunya dengan diam-diam. Bukan soal jumlahnya, bukan soal memberi. Aku tahu orang tua tetap orang tua. Yang menyakitkan adalah caranya. Aku tidak diajak bicara, tidak diberitahu, tidak dianggap bagian dari keputusan. Aku baru tahu belakangan, dan saat aku marah, dia bilang aku berlebihan. Padahal yang aku rasakan sederhana. Aku ingin dia terbuka, aku ingin jadi tempat berbagi, aku ingin menjadi istri, bukan sekedar penghuni rumah. Sejak itu, rasanya aku cuma teman tidur, bukan istri, bukan partner hidup, bukan tempat curhat. Masalah semakin berat saat ibunya ikut campur, saat ibunya minta uang, dan suamiku tidak bisa memberinya. Yang dimarahi bukan dia, tapi aku. Aku yang disalahkan, aku yang dicaci, aku yang dianggap sumber masalah. Kata-katanya masih aku ingat sampai sekarang. Kasarnya bukan main, menusuk tanpa ragu. Aku dibilang perempuan tidak tahu diri, dibilang akan hidup susah, dibilang melarat, dibilang tidak akan bahagia. Aku tidak melawan, tidak membela diri. Aku hanya diam. Air mataku jatuh. Aku menunduk. Dan di dalam hati, aku membaca istighfar berkali-kali.
Aku takut kalau kata-kata itu didengar Allah. Takut kalau sumpahnya menjadi nyata. Aku hanya berdoa pelan-pelan. Ya Allah, jangan kabulkan kata-kata itu. Waktu itu aku benar-benar sendirian. Suamiku tidak membelaku. Atau mungkin tidak berani. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku pulang ke kamar dengan perasaan hancur dan harus bangun keesokan harinya seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu anak pertama kami lahir. Segalanya berubah, tapi tidak sepenuhnya seperti yang aku harapkan. Suamiku sangat sayang pada anak kami. Aku melihat itu. Aku mengakuinya. Dia jadi pekerja keras. Bangun pagi, pulang malam, berusaha mencukupi keluarga kecil kami. Waktu itu dia masih bekerja di perusahaan besar. Gajinya rutin tiap bulan. Kami tidak berlebihan, tapi cukup. Aku mulai berharap lagi, pelan-pelan. Mungkin setelah jadi ayah, dia akan berubah. Mungkin kami akan lebih satu arah. Tapi harapan itu laki-laki runtuh. Dia memutuskan resign, bukan karena dipecat, bukan karena tidak mampu. Dia tidak mau dipindah tugas. Aku kaget, takut, cemas, tapi aku tetap mencoba tenang. Dia bilang akan ada pesangon, jumlahnya lumayan. Aku duduk, aku bicara baik-baik. Dan aku menyarankan pelan-pelan. Kalau bisa, uang itu kita pakai modal usaha. Biar ada pegangan, biar masa depan anak kita aman. Dia mendengarkan, atau setidaknya terlihat mendengarkan. Tapi lagi-lagi saranku tidak dipakai. Uang pesangon itu habis, bukan untuk usaha, bukan untuk simpanan. Dia pakai untuk modifikasi motor. Motor yang bagus, motor yang terlihat keren, motor yang membuatnya senang. Sementara aku hanya bisa menatap, diam, capek. Aku tidak marah besar. Aku hanya lelah. Lelah bicara, lelah berharap, lelah merasa tidak dianggap. Di titik itu aku mulai sadar, cinta besar di awal pernikahan tidak menjamin aku akan dihargai selamanya. Aku masih istri, aku masih ibu, aku masih menjalankan peranku. Tapi di dalam hati ada ruang kosong yang tidak pernah terisi. Aku tidak minta dimanja, aku tidak minta dituruti. Aku hanya ingin dia berkata, "Kamu penting, apa pendapatmu? Kita putuskan bersama." Sesederhana itu. Hari-hari berjalan, aku tetap bangun pagi, mengurus anak, mengurus rumah, tertawa di depan orang lain, tapi menangis sendirian di saat malam. Aku sering bertanya pada diri sendiri,
Apakah ini yang disebut rumah? Atau aku hanya bertahan karena terbiasa? Aku tidak tahu jawabannya sampai sekarang. Yang aku tahu, aku bukan satu-satunya perempuan yang merasakan ini. Di luar sana, banyak istri yang diam, menahan, berpura-pura kuat. Bukan karena tidak sakit, tapi karena lelah menjelaskan. Dan kalau kamu sampai di titik ini, mendengarkan sampai selesai, terima kasih. Karena sudah memberi ruang untuk cerita yang jarang dibicarakan. Kalau kisah ini terasa dekat, kalau rasanya seperti sedang mendengar isi hatimu sendiri, kamu tidak sendirian. Di ruang harian ini, kita tidak harus kuat setiap hari. Kita hanya perlu jujur pada apa yang kita rasakan. Mungkin ini bukan cuma ceritaku, mungkin ini juga hidupmu. Dan kalau kamu ingin tetap di sini, mendengar cerita-cerita yang jujur seperti ini, pelan-pelan saja. Kamu bisa tinggal. Ruang ini memang dibuat untuk orang-orang yang lelah, tapi masih ingin bertahan.